Assalamualaikum sahabat Nijos Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Masih dalam suasana reuni SMA Negeri Wonosobo Angkatan 1971, kali ini kita akan melanjutkan perjalanan wisata ke Benteng Pendem di Cilacap. Sebelum itu, kita akan check out dari Rosalia Hotel, tempat kami menginap selama di Purwokerto. Hotel Rosalia menjadi tempat menginap selama kami berada di Purwokerto, dengan pelayanan yang cukup dengan fasilitas memadai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Dari Purwokerto, perjalanan dilanjutkan menuju Cilacap. Sepanjang perjalanan, para alumni kembali berbagi cerita kenangan masa sekolah, ditemani pemandangan indah. Tidak lupa, ada sesi hiburan spontan di dalam bus untuk menambah keceriaan. Setelah perjalanan sekitar 2 jam, kami tiba di Benteng Pendem. Situs bersejarah yang dulunya merupakan benteng pertahanan Belanda ini menjadi destinasi utama hari ini. Dengan suasana yang unik dan penuh cerita sejarah, tempat ini cocok untuk mengenang sejarah masa lalu. Begitu masuk area Benteng Pendem, nampak ada contoh rumah tahan gempa, yang pastinya bukan bagian dari sejarah Benteng Pendem. Namun, di tembok sebelah kiri ruang tiket masuk, ada terpampang denah dan tulisan sejarah Benteng Pendem. Benteng Pendem pada zaman dulu di tepinya terdapat parit yang melingkari benteng, namun pada saat sekarang baru tergali sepanjang 500 meter. Parit ini digunakan untuk pembuangan air dari dalam terowongan dan sebagai penghambat lajunya musuh ke dalam Benteng Pendem, yang merupakan bagian dari pertahanan benteng. Parit tersebut berkedalaman 3 meter dan lebar 18 meter yang juga berfungsi untuk melakukan patroli oleh pemerintah Hindia Belanda dengan menggunakan perahu. Benteng Pendem merupakan benteng pertahanan peninggalan pemerintah Hindia Belanda yang terletak di tepi pantai Cilacap, Jawa Tengah. Benteng Pendem bersebelahan dengan objek wisata Teluk Penyu yang dibangun pada tahun 1861 dan selesai tahun 1879 dengan luas wilayah 10,5 hektar.
Benteng ini kemudian ditemukan dan mulai digali oleh pemerintah Cilacap tahun 1986. Saat ini, pemerintah Kabupaten Cilacap menjadikan Benteng Pendem sebagai tempat wisata sejarah. Bangunan Benteng Pendem terdiri dari beberapa ruang yang masih kokoh hingga kini. Namun, sejak awal ditemukan, ruangan dalam benteng belum sepenuhnya diketahui. Ruangan dalam benteng yang umum diketahui terdiri dari barak, benteng pertahanan, benteng pengintai, ruang rapat, klinik pengobatan, gudang senjata, gudang mesiu, ruang penjara, dapur, ruang perwira, dan ruang peluru. Ada pula yang menyatakan bahwa dalam benteng tersebut terdapat terowongan menuju benteng-benteng lain dan sejumlah gua di Pulau Nusa Kambangan. Namun, hingga kini hal itu belum sepenuhnya terbukti. Sebagai simpulan dapat dijelaskan bahwa area Benteng Pendem Cilacap memiliki beberapa bangunan dan setiap bangunan memiliki fungsinya masing-masing sebagai berikut. 1. Tempat penembakan jarak jauh. Pada bagian atas benteng terdapat 13 tempat penembakan jarak jauh, 6 pucuk meriam mengarah ke Samudra Indonesia dan 5 pucuk meriam mengarah ke Selat Nusa Kambangan. 2. Parit. Benteng Pendem pada zaman dulu di tepinya terdapat parit yang melingkari benteng, namun pada saat sekarang baru tergali sepanjang 500 meter. Parit ini digunakan untuk pembuangan air dari dalam terowongan dan sebagai penghambat lajunya musuh ke dalam benteng Pendem. 3. Ruang penjara. Dibangun pada tahun 1861 sebanyak 3 bangunan yang terpisah. Merupakan bangunan berukuran 4,05 x 3,45 meter tinggi 2,25 meter, tebal tembok bagian depan setebal 2,50 meter dan 2 buah jendela ukuran 1 x 1 meter. 4. Barak. Barak dibangun pada tahun 1877 yang terdiri dari 14 kamar, digunakan untuk tempat istirahat atau tempat tidur. 5. Klinik kesehatan. Ruang kesehatan dibangun pada tahun 1879 merupakan bangunan terakhir di antara bangunan yang ada yang digunakan sebagai tempat pengobatan apabila ada tentara yang sakit. 6. Benteng pertahanan. Ada 2 macam benteng pertahanan yang berada di Benteng Pendem. Benteng pertahanan yang dilengkapi dengan atap atau disebut pertahanan sempurna dan benteng pertahanan terbuka yang di bagian bawahnya dilengkapi rongga setengah lingkaran untuk tempat mesiu yang digunakan sebagai tempat penembakan jarak pendek. 7. Terowongan. Terowongan dengan panjang 100 meter terdapat 4 pintu masuk yang di dalamnya terdapat ruang perwira dan ruang rapat. Terowongan ini digunakan sebagai tempat pengaturan strategi penyerangan dan sebagai tempat perlindungan terakhir, di mana di dalam terowongan dilindungi dengan 6 ruangan meriam dan 6 pucuk meriam. 2 pucuk meriam mengarah ke parit sebelah utara. 1 buah mengarah ke arah barat. 1 buah mengarah ke arah jalan menuju gudang senjata dan 2 buah di bagian ujung selatan mengarah ke timur atau parit. 8. Ruang amunisi. Amunisi pada zaman dulu masih berupa serbuk yang mudah meledak, maka di dalam ruangan gudang senjata ada ruangan di bawah berisi air yang digunakan sebagai pendingin.
Ternyata di area benteng pendem ini ada penghuni lain yang nampaknya sangat menikmati, yaitu Kijang. Ruang amunisi. Tadi di sana ada gudang senjata. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, lama. 1, 2, 3. Ya, ruang penjara. Ini berdua baru keluar dari ruang penjara. Ruang penjara. Ini kok udah soka, ini berarti sudah baru nih. Ada gudang senjata lagi mas ini? Saya masuk ini dulu, mau masuk. Tadi ruang senjata, ruang amunisi. Ayo, foto dulu mas. Ah, ya, wes. Ini ruang senjata, di sana ruang amunisi. Lewat Sampai ke atas. ini sih. Ada Keduburan. tulisannya lagi tuh bagus. Ah, iya. Sampai ke atas. Atasnya kelihatan. Tuh, Sip. lagi. Iya, seorang Mbak Ayu. Oh, nanti saya sendiri aja. Oh, sendiri. aja. Sendiri, sip, sip. Nah, saya di sini aja nggak jauh-jauh. Nih, Ya, kelihatan Ayo. videonya kelihatan atas. yo kelihatan atas nih. Mantap. Ini ada ruang penjara lagi nih masih di sini nih. Ruang penjaranya berarti cukup banyak nih di sini ya. Ruang penjara. Ini ruang penjara lagi. Di sana ruang amunisi. Ruang penjara bersebelahan dengan ruang amunisi. Jadi kalau keluar dari penjara langsung menjarah amunisi. Oh gitu ya, ya. Jadi kalau meledak amunisinya yang mati yang di penjara. Tesis terbalik. Nah. Keluar kolam pemancingan benteng pertahanan. Ya. Ya, tak zoom. Ini benteng pertahanan buat tembakan. Ya.
Oke. Oh. Nembak musuh. Oh, itu masih ada ketinggalan di sana lagi. Benteng pertahanan. Garing ngomong kok. Mas Ri. Bayu. Dadah. Ya. Wes, Ini adalah tempat ruang penembakan. ruang penembakan ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah keliling benteng pendem. Ini di sebelah saya ada Mas Pran yang lagi serius. Lagi serius buat apa Mas Pran? Anak buahnya. Komandan. Anak buahnya komandan. Komandannya mana? Komandannya saya jalan-jalan. Ya kita istirahat sejenak nih. Melihat sejarah Sejarah. Belanda dulu di sini. Iya. Gimana? Pertahanan Belanda di sini luar biasa kekuatannya. Iya. Biayanya nggak tahu dari mana, dari Indonesia juga. Ya mestinya biayanya dia ngeruk dari Iya, tenaga keuntungan kerjanya VOC. Orang Indonesia juga. Tenaganya orang Sekarang kita Indonesia. tinggal bekas-bekasnya. Bekasnya. Tapi bagus juga buat Iya. kita semuanya. Insya Allah ada manfaatnya untuk ya sejarah Ya. ke depan mungkin lah, dan untuk peninggalan yang akan datang nih. Where are you from? Oh, so Bapak bisa guide di sini? saya mau pulang sama mereka. Ya, I'm sorry. I have to go with them. Okay, good luck. Yeah. Ada wisatawan dari Belanda dan oleh petugas saya ditawari untuk jadi tour guide, sayangnya sudah harus pulang. Jika belum maka bisa jadi tour guide untuk tambah pengalaman. Tak terasa, perjalanan reuni kali ini harus berakhir. Sebelum kembali ke kota masing-masing, semua sepakat bahwa momen-momen ini adalah kenangan yang akan terus hidup di hati. Namun sebelumnya, mari kita